selaku dosen mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Hanun Nurul Padiah dengan NIM 21110363 dan saya sendiri Sipa Nur Latif Istiqomah dengan NIM 21110375. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tugas yang telah kami kerjakan yang berjudul Sistem Pengelolaan Tugas. Baik, untuk pembahasan yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Baik, yang pertama ada pengertian sistem pengelolaan tugas. Sistem pengelolaan tugas ini adalah aplikasi konsol sederhana yang memungkinkan pengguna untuk mengelola tugas-tugas mereka secara lebih terstruktur. Implementasi ini mencakup pembuatan, penghapusan, penyelesaian, dan pemantauan tugas-tugas, memberikan pengguna cara yang efisien untuk mengatur pekerjaan mereka. Oke, next. Baik, selanjutnya ada penjelasan tentang program kelas tugas. Kelas tugas dalam kode Java yang diberikan memiliki fungsi untuk mempresentasikan informasi tentang sebuah kelas. Kelas ini memiliki beberapa atribut dan metode untuk mengelola informasi tersebut. Atributnya terdiri dari nama tugas, deskripsi, deadline, dan selesai. Selesai ini menunjukkan apakah tugas sudah diselesaikan atau belum, dengan nilai true untuk selesai dan false untuk belum selesai. Lalu ada metode konstruktor, digunakan untuk membuat objek baru dari kelas tugas. Konstruktor ini menerima 3 parameter, yaitu nama tugas, deskripsi, dan deadline. Get nama tugas, digunakan untuk mendapatkan nilai atribut nama tugas. Lalu ada set nama tugas dalam kurung string nama tugas, digunakan untuk mengubah nilai atribut nama tugas. Lalu ada get deskripsi, digunakan untuk mendapatkan nilai atribut deskripsi. Set deskripsi dalam kurung string deskripsi, digunakan untuk mengubah nilai atribut deskripsi. Lalu ada get deadline, digunakan untuk mendapatkan nilai atribut deadline. Lalu ada set deadline dalam kurung local deadline, digunakan untuk mengubah nilai atribut deadline. Is selesai, digunakan untuk mendapatkan nilai atribut. Set selesai dalam kurung boolean selesai, digunakan untuk mengubah nilai atribut selesai. Lalu ada toString, digunakan untuk mengembalikan representasi string dari objek tugas. Representasi string ini berisi informasi tentang nama tugas, deskripsi, deadline, dan status penyelesaian. Baik, selanjutnya ada penjelasan kode program Java. Kode program Java yang diberikan merupakan kelas bernama daftar tugas yang digunakan untuk mengelola daftar tugas. Yang pertama ada import Java util arrays list, mengimpor kelas ArrayList dari library Java. Kelas ini digunakan untuk membuat dan mengelola daftar data. Lalu ada import Java util list, mengimpor interface list dari library Java util. Interface ini menyediakan metode dasar untuk mengoperasikan daftar data. Lalu yang kedua ada kelas daftar tugas. Kelas daftar tugas mendefinisikan beberapa metode untuk mengelola daftar tugas. Private list tugas list, deklarasi variabel tugas list yang bertipe list tugas. Variabel ini digunakan untuk menyimpan daftar tugas. Public daftar tugas, konstruktor untuk menginisialisasi objek. Daftar tugas di dalam konstruktor variabel tugas list diinisialisasi dengan objek ArrayList baru. Dengan objek ArrayList baru, public void add tugas. Metode ini untuk menambahkan tugas baru ke daftar. Parameter tugas bertipe tugas yang merupakan objek tugas yang ingin ditambahkan. Public void remove tugas. Tugas metode ini
Untuk menghapus tugas dari daftar, parameter tugas bertipe tugas yang merupakan objek tugas yang ingin dihapus. Public tugas, find tugas. Metode ini untuk mencari tugas dengan nama yang diberikan. Parameter nama tugas bertipe string yang merupakan nama tugas yang ingin dicari. Metode ini mengembalikan objek tugas jika ditemukan atau null jika tidak ditemukan. Public void print daftar tugas. Metode ini untuk mencetak daftar tugas ke konsol. Lalu ada penjelasan yang dimana untuk mengelola daftar tugas. Program ini menggunakan kelas daftar tugas untuk menyimpan dan mengelola tugas-tugas yang untuk merepresentasikan satu tugas. Ada import Java time local date. Gunakan kode ini dengan hati-hati. Bagian ini mengimpor dua library yang dibutuhkan program. Java time local date digunakan untuk menangani tanggal dan waktu. Java util scanner digunakan untuk membaca input dari pengguna. Lalu ada kelas daftar tugas. Kelas daftar tugas memiliki beberapa fungsi untuk mengelola daftar tugas. Add tugas, menambahkan tugas-tugas baru ke daftar. Remove tugas, untuk menghapus tugas dari daftar. Find tugas, menemukan tugas dengan nama yang diberikan. Print daftar tugas, mencetak daftar tugas ke konsol. Lalu ada kelas tugas. Kelas tugas merepresentasikan satu tugas dan memiliki beberapa atribut. Nama tugas itu berfungsi dengan nama tugas. Deskripsi untuk deskripsi tugas. Tanggal due itu untuk tanggal due tugas. Format local date. Selesai, status tugas selesai atau belum. Fungsi main. Fungsi main adalah titik awal program. Di dalam fungsi ini dibuat objek daftar tugas baru. Dibuat objek scanner untuk membaca input dari pengguna. Looping while untuk terus berjalan sampai pengguna memilih menu keluar. Di dalam loop, menu program ditampilkan dan pilihan pengguna dibaca. Berdasarkan pilihan pengguna, operasi yang sesuai dilakukan, menambahkan tugas, menghapus tugas, menandai tugasnya selesai atau tidak, menampilkan daftar tugas atau keluar. Outputnya itu untuk output, untuk tampilan menu, tambah tugas, dan lain-lain. Pada kelas ini menggunakan enkapsulasi. Atribut-atribut kelas tugas disembunyikan dengan menggunakan modifier akses privat. Setter dan getter disediakan untuk mengakses dan mengubah nilai atribut secara terkontrol. Hal ini membantu menjaga data tetap aman dan konsisten. Lalu pewarisan. Program ini tidak menunjukkan pewarisan secara eksplisit. Lalu ada polimorfisme. Program ini tidak menunjukkan polimorfisme secara eksplisit. Baik, untuk kesimpulannya, sistem pengolahan tugas merupakan sebuah platform atau media yang memungkinkan pengelolaan tugas-tugas khususnya dalam konteks pendidikan dan pengajaran. Sistem ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, dosen, dan masyarakat secara umum. Mahasiswa dapat menggunakan sistem ini untuk berbagai pengetahuan dan teknologi, sementara dosen dapat dengan mudah mengevaluasi tugas yang dikumpulkan mahasiswa dan melakukan review tugas tersebut setiap saat. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.